di mana kegiatan ini adalah program dari People and Culture Directorate Holding yang diinisiasi oleh Talent Management and Culture Department yang tentunya pada bulan ini berkolaborasi dengan Kala Land. Dan juga sekedar informasi dan sudah saya sampaikan tadi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dalam menyambut Nusa Development ke-33 tahun dan juga Bukit Waterpark ke-13 tahun. Seperti biasa, mari sama-sama kita membacakan visi, misi, dan juga nilai Kala. Hadirin dimohon berdiri. Visi, misi, dan nilai Kala. Visi. Menjadi kelompok bisnis terbaik di Indonesia. Menjadi kelompok bisnis terbaik di Indonesia. Dan panutan dalam pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan. Dan panutan dalam pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan. Misi. Misi. 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Bisnis proses yang efektif dan efisien. Bisnis proses yang efektif dan efisien. Serta pengelolaan keuangan yang profesional dan bersih. Serta pengelolaan keuangan yang profesional dan bersih. 2. Terlibat aktif dalam mengembangkan perekonomian nasional. Terlibat aktif dalam mengembangkan perekonomian nasional. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat demi kemajuan bersama. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat demi kemajuan bersama. 3. Berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Jalan Kala. Jalan Kala. Kerja ibadah. Kerja ibadah. Apresiasi pelanggan. Apresiasi pelanggan. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Aktif bersama. Aktif bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan yel-yel Kala. Kalau saya bilang Kala, Bapak Ibu menjawab terbaik, panutan, dan berkelanjutan. Oke, baik. Kala terbaik, panutan, berkelanjutan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semangatnya pagi hari ini. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya akan membacakan ground rules untuk sesi Ask the Leader. Bagi teman-teman yang ikut secara online, untuk tetap open kamera dan off mic. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand atau memasukkan pertanyaannya di kolom komentar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk episode ke-38 Ask the Leader pada pagi hari ini, kita mengangkat tema Growing Together in Harmony, yang mana tentunya kita akan menghadirkan role model yang sangat luar biasa, yaitu Bapak M. Nasir Mardan selaku Chief Operating Officer Kala Land, dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Mulas Abrar selaku PJS Strategic Business Improvement Associate Kala Land. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami undang Bapak Abrar selaku moderator pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Sekali lagi selamat datang di Ask the Leader yang ke-38 ya, sebuah forum inspiratif di mana kita belajar langsung dari pimpinan Kala ya. Perkenalkan saya Abrar selaku SBY Kala Land yang akan menemani sebagai moderator untuk Ask the Leader kali ini. Hari ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu di Bukit Waterpark. Tapi tidak afdol kalau saya tidak mulai dengan pantun. Asik ya. Biasanya dijawab apa? Cakep. Dijawab apa? Pak Nasir apa? Cakep. Asik ya Pak? Asik ya? Oke, langsung nomor rekening. Oke, ke Bukit Waterpark naik perahu. Airnya jernih, memantul cahaya mentari. Semangat pagi insan Kala yang hebat selalu. Kita mulai sesi penuh inspirasi dan harmoni. Masih lagi, tenang aja. Beli sarabah di pagi hari, ditemani roti dan cemilan ringan. Saya Abrar siap menemani. Kita sambut Pak Nasir, CEO Kala Land. Boleh bergabung Pak di sini? Silakan Pak. Thank you, Pak. Ya Pak. Ya,
Jadi hari ini kita akan berbicara tentang growing together in harmony, Bapak ya. Sebuah tema yang mencerminkan bagaimana kita sebagai satu ekosistem Kalalen membangun budaya yang kuat, ruang yang harmonis, sinergi antar tim dan semua itu dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu dong buat Bapak F. Nasir Martin selaku CEO Kalalen. Boleh dipegang mic-nya Pak. Jadi kita santai-santai dulu nih Pak. Mau tahu dulu nih Pak, dari bangun pagi Pak Nasir sampai tertidur lagi itu biasanya keseharian seperti apa Pak? Boleh di-sharing dulu Pak. Kalau Mbak Surip itu bangun lagi, tidur lagi. Tapi saya bukan Mbak Surip. Ya, keseharian saya jam 4 biasanya saya sudah terbangun. Kemudian prepare untuk apa lagi salat subuh di masjid. Jadi sebisa mungkin saya salat subuhnya di masjid karena jaraknya juga dekat ya. Jadi aktivitas untuk apa lagi ke masjidnya juga tidak terlalu jauh. Nah setelah salat subuh di masjid biasanya ya ngaji berapa lembar gitu. Biasanya setengah juz. Kemudian ada apalagi ada tanaman saya di rumah, halamannya kecil, itu biasanya saya lagi siram-siram ya. Jadi saya termasuk yang mencintai yang indah-indah gitu. Makanya taman ini saya harus pelihara dan tiap pagi tuh saya lakukan. Kemudian saya juga termasuk cat lovers. Jadi Yang punya kucing Bapak Ibu? kucing saya itu ada 7 itu. Jadi kucing, tapi bukan kucing Anggora ya, bukan kucing liar. Jadi biasanya kucing itu saya masih jauh dari masjid, dia sudah jemput sampai ke rumah. Kemudian ya mungkin dia memang berharap dikasih makan gitu. Dan saya sudah siapkan memang makanan yang apalagi yang makanan yang dibeli itu, yang kecil itu apa namanya tuh? Yang sampulnya warna hijau dengan orange. Choice, pakai choice. Choice ya, ada itu, ada saya biasa belikan itu. Jadi di sini juga kayaknya ada yang cat lover itu, kalau tidak salah anggotanya Pak Anca gitu. KM, itu mana KM? Yang sudah dilarang harus tidak bisa di kantor ya Pak Gus ya. Ya ada Iom, nggak boleh mau Ya, jadi harus di luar gitu. Nah. Saya kira apalagi ini kebiasaan yang baik karena harusnya memang kita memelihara lingkungan dan alam. Jadi tadi tanam pohon, kita harus pelihara pohon, kemudian ada binatang juga harus kita berikan makanan karena dia juga berhak untuk dapat makanan. Nah setelah itu saya biasanya jogging. Jadi di kompleks saya itu kebetulan ada apalagi tempat jogging, jadi joggingnya kadang sampai 10.000 step, 10.000 sampai 11.000 step, itu kurang lebih hampir 10 kilo lah. Nah ini yang rutin yang saya lakukan. Kalau hari Sabtu Minggu tergantung Pak Riki, kalau ngajak golf saya golf. kalau nggak diajak ya terpaksa main tenis. Jadi ada 3 olahraga saya, jogging, tenis dengan golf. Nah, golf ini Simatupang, ya malam tunggu panggilan gitu. Kalau dipanggil sama Pak Riki baru kita ikut gitu. Kalau tidak jogging murah meriah, terus golf apalagi tenis juga murah meriah. Itu barangkali keseharian. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu lah. Ini tadi kesehariannya Bapak. Ada yang bangun jam 4 pagi Bapak Ibu di sini? Oh ada ya, ada 1-2 orang ya. Semoga ya kita bisa mengikuti Pak Nasir yang bangunnya jam 4, sholatnya di masjid itu. Jadi Bapak Ibu, ini fun fact buat Bapak Ibu ya. Bapak Nasir itu kalau ini harusnya sholat di masjid. Ya, Pak ya. Kalau sudah meeting, saya udah wanti-wanti tuh. Sholat azan harus selesai nih. Soalnya Bapak langsung ke masjid. Oke, Pak. Ini masih pertanyaan ringan-ringan ya. Kita tahu Bapak sudah cukup lama nih berkecimpung di dunia perusahaan, leadership. Kira-kira apa sih yang paling Bapak syukuri dari perjalanan karir Bapak sampai saat ini di Kalalen? Oke, thank you. Saya bercerita mulai dari awal aja bahwa
Saya memulai karir saya di Bumi Karsa itu tahun 89, kemudian masuk ke pindah ke Kala Inti Karsa. Pada saat Kala Inti Karsa baru dibuka gitu, jadi dimutasi ke situ sampai tahun 2000 saya resign, kemudian bikin perusahaan sendiri, developer. 2012 masuk kembali ke Bumi Karsa, kemudian apalagi ditempatkan di beberapa pekerjaan, mengawasi showroom, ya, kemudian kedua jadi senior marketing di Bumi Karsa, kemudian ditugaskan di Celebes Railway Indonesia, proyek kereta, ya, CRI Makassar Parepare, itu kurang lebih selama 5 tahun. Dan setelah itu dimutasi ke Baruga. Kesyukuran saya karena saya sudah mempunyai 12 tahun pengalaman di luar yang berkecimpung di developer, sehingga saya merasakan bahwa saya kembali ke habit saya gitu. Dan alhamdulillah juga saya dapat pasangan Pak Riki yang luar biasa, jadi pasangan yang sangat saya bilang harmonis ini. Sangat harmonis gitu. Beliau mempunyai banyak pengalaman juga di properti, dan insya Allah kita sama-sama apalagi bisa membawa Baruga ke depan. Hobi saya juga sama, golf. Satu yang tidak sama, motoran gitu. Jadi motoran yang belum. Nanti ini kita harapkan nanti Pak Riki bisa ajak motoran. Dan yang terakhir yang hobi saya sama itu sama-sama suka daun muda. Daun muda itu maksudnya lalapan. Ya. Lalapan ya Bapak Ibu ya. Lalapan. Jadi itu. Gitu. Lalapan. Jadi jangan apalagi negatif thinking ya. Iya. Gitu. Ya itu dulu. Ya. Luar biasa Pak ya. Jadi betul-betul tadi gabung di Kalalen berarti di tahun 2023 Pak ya. Desember 2023. Oke, Desember 2023, jadi hampir baru beberapa tahun ya Bapak Ibu. Baru beberapa tahun, jadi nanti Pak Riki dan Pak Nasir akan berjuang bersama secara harmonis ya. Tadi dibilang membawa Baruga lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi tadi Pak sempat sampaikan bahwa hobinya Bapak itu golf. Memang kalau tidak sibuk dengan operasional rapat, ya pastinya akan ngegolf, atau ada hobi lagi yang lain lagi Bapak? Ya betul. Itu tadi, karena hobi saya ada 3 ya, jogging, kemudian apalagi tenis dan golf. Nah kalau misalnya tidak terlalu sibuk, kemudian kebetulan ada tamu gitu yang kita jamu, biasanya ngobrolnya di golf gitu. Ini kita tidak hanya berolahraga saja, tetapi apalagi menjalin hubungan relasi, sehingga walaupun terkesan santai, tetapi yang kita harapkan adalah ada hasil dari pertemuan itu, mungkin untuk deal bisnis atau yang lainnya. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu ini tips ya. Jadi kalau misalkan cari olahraga yang bukan hanya sehat aja Bapak Ibu, jadi yang bisa bermanfaat untuk bisnis, cari relasi, betul ya Mbak Salis? Betul ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bapak Ibu. Boleh sedikit cerita Bapak pengalaman tentang bagaimana Bapak melihat hubungan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk menjaga biar saling harmonis. Begitu Pak, silakan. Iya, sebagai apalagi insan kala karyawan, ya, tentunya terhadap seluruh teman-teman, apakah level BOD, kemudian level karyawan, staf, apa segala, ini harus selalu kita lakukan komunikasi. Tujuannya adalah mengupdate setiap informasi yang kita dapatkan, sehingga istilahnya bola itu jangan di kita gitu. Bola itu begitu ada, kita tendangnya tentunya maksudnya memberikan apalagi informasi kepada atasan kita atau bawahan kita. Nah, dalam bentuk komunikasi ini bisa dengan cara santai, apakah dengan ngopi-ngopi, bisa juga dengan weekly meeting, atau dengan informal yang lainnya. Tentunya informasi itu harus segera dibagi, harus segera di-share, jangan tinggal di apalagi di kepala kita,
sehingga tujuannya mungkin bisa lebih cepat tercapai. Saya kira itu, Pak. Oke, berarti kalau misalkan ada masalah atau apapun itu, sebuah informasi itu jangan di kita aja Pak ya, harus disampaikan ke atasan biar lebih komunikasinya dapat ya. Jadi apapun masalahnya Pak, jangan disembunyi ceritanya. Kita komunikasikan, tadi Pak Nasir sudah sampaikan mau lewat meeting atau santai-santai pun bisa Bapak Ibu. Dan alhamdulillah nih Bapak Ibu, saya sebagai SBI Kalalen, kalau komunikasinya sama Pak Nasir, Pak Riki itu sangat-sangat santai, deep, tapi memang fokus gitu Bapak Ibu ya. Jadi semoga saja kita sama-sama bisa membersamai ya, Bapak Nasir, Pak Riki, kita perbaiki, kita tingkatkan untuk Baruga tercinta. Siap Bapak? Betul. Betul. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Boleh tepuk tangan dulu dong sekali lagi Bapak Ibu. Ini mulai masuk ke temanya nih Pak. Jadi Pak Nasir, bagaimana sih tadi temanya Growing Together in Harmony? Bagaimana Bapak memaknai tema tersebut dalam konteks ekosistem di Kalalen, Pak? Ya. Silakan. Tema kita tahun ini Growing Together in Harmony. Saya kira ini sangat tepat sekali dengan kondisi kita saat ini. Bahwasanya Growing Together itu harus memang sama-sama kita tumbuh gitu. Jadi jangan sampai kita saja yang tumbuh, nanti yang lainnya tidak. Ini harus apalagi saling bahu membahu, saling bantu membantu, karena ibaratnya kereta ini harus bergerak gitu, gerbong ini harus bergerak. Jangan sampai yang atas bergerak, yang bawah tidak bergerak. Nah, diperlukan adanya saling sinergi ya, saling membahu tadi, supaya kaderisasi ini jalan. Khawatirnya jangan sampai ini mentok ini sehingga begitu sudah sepuh gantinya gitu. Makanya saya harapkan semua teman-teman juga yang level manajer ke bawah, tolong bawahannya, stafnya itu selalu di coaching supaya mereka akan menggantikan, dan manajer ini harus naik ke senior manager, kemudian GM dan selanjutnya gitu. Kita yang sudah tua-tua ini tentunya harus tahu diri, harus lepas setelah kita melakukan kaderisasi. Nah ini yang growing together-nya ini harus jalan gitu. Saya harapkan bukan cuma di LAN saja, tetapi di SBO lain juga seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong inspirasinya. Betul, luar biasa banget. Intinya saling membersamai, saling menjaga, saling sama-sama pokoknya Pak ya. Terus bagaimana sih Pak kalau Bapak melihat budaya perusahaan Kalalen membentuk lingkungan kerja yang selaras dan juga produktif? Untuk lingkungan yang selaras, ini memang satu keharusannya. Harus selaras, kemudian harus produktif. Nah ini bisa kita lihat dari target-target yang kita sudah tetapkan di awal tahun. Setiap personal ada targetnya, corporate ada targetnya, sehingga kita akan melihat apakah ini sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh holding, ditetapkan oleh perusahaan gitu. Nah kalau belum, harus kita ngecek kembali, evaluasi di mana yang apalagi tidak jalan. Mungkin ada sesuatu yang apalagi menghambat, apakah itu internal atau eksternal. Nah ini yang harus sama-sama kita cari solusinya, agar kerjasama ini betul-betul bisa terjalin dan target itu bisa terpenuhi atau bisa tercapai. Luar biasa. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak, seputar tentang nilai-nilai budaya kerja di Kalalen. Sudah terdefinisi dengan jelas bagaimana cara Bapak nih memastikan semua tim paham tentang nilai-nilai yang ada di Kalalen. Ya alhamdulillahnya Kala Group ini punya apalagi Kalaway, ada jalan Kala yang kita sudah tetapkan jauh sebelumnya, dan Kalaway ini sangat sejalan dengan agama kita gitu, dengan perintah agama kita. Jadi kalau tidak salah ya, saya jangan sampai lupa, Kala itu adalah kerja ibadah. Nah, kerja ibadah ini memang di Al-Quran sudah ditetapkan di Asariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah.
sehingga sangat sejalan antara apalagi Al-Quran dengan KLW yang kita sudah tetapkan. Kemudian aktif bersama, ya. Aktif bersama ini jangan sampai tadi hanya sebagian saja yang aktif, lantas yang lain tidak aktif gitu. Sekali lagi kita punya target bersama. Kalau ini tidak dikerjakan bersama-sama, yakin bahwa ini tidak akan tercapai. Sehingga semua lini, semua departemen dan divisi ini betul-betul harus bekerja bersama-sama gitu, aktif bersama, sehingga tujuan tadi ini kita bisa capai. Kemudian lebih cepat lebih baik ini salah satu memang yang menjadi mandatori khususnya apalagi di Kalalen, karena persoalan waktu. Makanya dimasukkan di KPI ya, Otopos itu. Persoalan waktu ini betul-betul sangat harus kita perhatikan. Kalau kita menjanjikan user misalnya harus selesai 12 bulan, harus selesai, nggak bisa tidak gitu. Kapan tidak selesai, ini mempunyai dampak yang kurang bagus terhadap trust, kepercayaan kepada user. Kemudian lebih cepat, lebih baik, kemudian apresiasi pelanggan. Apresiasi pelanggan ini juga memang harus, ini mandatori juga yang harus kita apalagi pegang bersama-sama. Sebab kalau pelanggan kita ini betul-betul kita jaga, kita layani dengan baik, yakin kita sebagai perusahaan yang apalagi menjual produk, kita harapkan terjadi repeat order dari itu. Karena betul-betul kita melayani customer kita dengan baik. Kalau ada keluhannya, ada komplainnya, harus dengan segera kita harus perbaiki, harus kita lakukan. Jangan tunggu lama, karena kalau hal ini terjadi, maka nantinya malah komplainnya semakin banyak. Dan itu akan keluar nanti ke yang lain. Jadi di forum ini saya ajak teman-teman yang ada di Kalalen, tolong ini diperhatikan betul, pelayanan kita harus quick respon, kemudian kedua kualitas kita jaga, karena ini masih panjang perjalanan kita, masih sangat panjang. Kita bukan cuma akan mengembangkan di Bukit Baruga saja sini, tetapi kemarin saya dengan Pak Riki dengan tim itu sudah ke Kendari juga untuk melihat salah satu tujuan kita adalah bagaimana kita tidak hanya berkutat di Antang saja, tetapi di luar dari Antang. Tanjung Bunga juga kita sudah mulai apalagi kembangkan, sudah ada perencanaannya. Dan ke daerah yang lain, Bu Eda selalu ingatkan, kenapa nggak digarap itu, yang apalagi Kendari. Ada Kendari, ada Palu, kemudian ada Gorontalo kalau nggak salah. Jadi insya Allah semua lokasi-lokasi di luar Sulawesi Selatan ini kita kembangkan. Tapi dengan catatan, dengan satu syarat, bahwa kita harus memperlihatkan bukti dulu. Bukti bahwa kita bisa sejajar dengan developer lain yang besar-besar dan nasional, agar itu kita expand keluar, produk kita bisa diterima. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Pertama, SDM. SDM-nya ini betul-betul harus punya skill yang bagus. Kemudian kedua, tentunya vendor-vendor harus kita pelihara, vendor yang memang bagus. Yang ketiga, yang paling penting adalah sistem. Nah, makanya sistem ini saya dengan Pak Riki mulai membenahi sistem yang ada di Kalalen, sehingga kalaupun kita expand keluar, kita sudah mempunyai sistem yang baku. Kita sudah mempunyai SDM yang bagus. Kita sudah mempunyai vendor yang bagus, sehingga kesetaraan tadi dengan apalagi developer lain ini kita bisa buktikan. Luar biasa sekali, kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Nasir. Tadi sudah ada bocoran nih ya Bapak Ibu, kita dari bukan hanya di kawasan Baruga, tetapi kita ada ekspansi di luar Baruga, ada di Tanjung, dan sebentar lagi ada beberapa di luar dari Sulawesi Selatan. Kita sama-sama doakan ya Bapak Ibu, semoga bisa berjalan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita lanjut ke segmen selanjutnya Bapak. Ini lebih ke sinergi dan ruang harmonis dalam ekosistem Kalalen.
Jadi bagaimana sih Pak konsep uang harmonis dihadirkan dalam beberapa proyek-proyek dari Kalalet? Ya, salah satu memang yang menjadi tagline dari awal in harmony itu ini menjadi satu kekuatan besar untuk Kalalet, sehingga harus kita pertahankan dan harus kita membawa keluar, walaupun kita mengembangkan di luar, in harmony ini juga harus kita bawa. Harmoninya ini kalau dalam Al-Quran kan hablum minan nas dan hablum minallah. Jadi bukan harmoni kepada sesama saja, tetapi ke alam juga. Nah, untuk sama manusia, kalau dalam lingkungan kita ada internal, ada eksternal. Internalnya itu adalah sesama karyawan. Ini yang harus kita bangun, apalagi aktif bersama tadi, untuk bisa mewujudkan target yang kita capai. Kemudian terhadap eksternal, warga mempunyai ada beberapa komunitas yang ada di sini. Ini pun juga kita sudah apalagi sering komunikasi dengan mereka. Ada beberapa komunitas, misalnya Perjaka dan lain-lainnya. Tentunya ini satu kekuatan besar karena kalau dibanding dengan developer lain, tempat yang lain, biasanya mereka nafsi-nafsi. Kalau di sini sangat akrab. Bisa kita lihat setelah salat subuh banyak yang jalan bersama, kemudian dari masjid mereka olahraga jalan bersama, itu jamaah andalas seperti yang di tempatnya Pak Saipul. Kemudian yang Perjaka itu jogging. Makanya ke depan ini Pak Riki memang harus kita siapkan ini tempat joggingnya betul-betul bagus gitu, sehingga bukan di jalan nantinya tetapi ada khusus. Sebenarnya di klaster baru kita di Golden itu ada di situ. Nah, mudah-mudahan itu bisa cepat terwujud sehingga bukan cuma warga Golden saja menikmati, tetapi juga seluruh warga yang ada di Baruga. Nah, ini yang memaknai bahwa harmoni ini harus kita jaga sehingga keluarga pun yang ada di dalam Baruga ini mudah-mudahan ujung-ujungnya juga bisa harmoni, sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, baik. Jadi untuk menjaga harmoni sebenarnya kemarin juga ini sekedar informasi Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan Baruga Market yang pertama di tahun 2025. Boleh tepuk tangan dulu dong. Jadi kemarin pencapaian yang luar biasa Baruga Market itu kita ubah konsepnya yang biasanya di depan driving Bu. Itu kita pindahkan di pekarangan Masjid Raya. Jadi kemarin itu luar biasa antusias dari warga yang tenannya dulu 20-an sekarang mencapai 46 tenan. Boleh tepuk tangan dulu dong. Semoga saja ya. Semoga saja nanti Bapak dengan kita menggait beberapa komunitas UMKM yang ada di warga Bukit Baruga itu bisa meningkatkan nilai jual dan juga entitas dari kita ya, entitas dari Kalalet begitu Bapak Ibu ya. Ya, tambahan jadi ke depan pun juga SBU lain kita akan libatkan. Jadi kemarin dari United, kemudian mungkin dari Oto yang lainnya, Toyota maupun BYD, Kala Beton. Jadi ada booth-booth nanti yang kita siapkan sehingga seluruh SBU bisa partisipasi di situ. Jadi bukan cuma warga saja gitu. Intinya adalah bagaimana kerjasama antara sesama SBU di dalam Kala Group ini juga bisa terjalin. Iya, jadi lebih ke sinerginya Pak ya. Jadi kemarin sudah ada United, nanti coba kita lihat di bulan depan ya Bapak Ibu apakah bisa kita mengajak beberapa SBO lain untuk join di Baruga Market. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Sorry ya kalau banyak tepuk tangan karena memang ini apresiasi luar biasa untuk Pak Nasir ya, karena beberapa insight yang diberikan itu luar biasa dalam ya, bermakna. Saya sangat ini ya Pak, saya sangat terharu gitu Pak ya. Lanjut Pak, bagaimana nih Pak jaga sinergi antar tim dan stakeholder dalam proses pembangunan di proyek Kalalet? Silakan Pak. Iya, sinergi juga ini mandatori nih. Mandatori antara SBU, alhamdulillah sudah jalan ya. Kita sudah menggunakan semua produk-produk yang ada di Kala Group. Misalnya untuk pembangunan rumah ya, ada Kala
DSB yang partisipasi di situ. Kemudian dan yang lainnya pun juga kita harapkan sebelum kita melirik keluar harus internal dulu yang kita utamakan. Jadi penggunaan materialnya itu harus yang ada di SPU. Kemudian yang sinergi antar karyawan, nah ini kaitannya tadi itu aktif bersama. Jadi memang harus aktif bersama ini harus kita betul-betul wujudkan sehingga sinerginya akan lebih terasa. Kemudian yang paling penting lagi kalau untuk di LAN sendiri kita awal tahun sudah membuat master plan-nya. Master schedule yang mana di dalamnya saling terkait. Jadi LAN menyiapkan lahan, kemudian lahannya setelah ada coba membuat apalagi desainnya. Desain ini planning yang terlibat. Kemudian setelah planningnya ada, muncul HPS, nanti masuk ke apalagi SCM untuk mencari vendor. Setelah vendornya ada, itu baru konstruksi sambil sales menjual. Nah, diharapkan ini memang di master schedule ini menjadi guidance kita bersama-sama untuk bisa melihat agar kalau sinergi ini jalan, insya Allah ujung-ujungnya target yang di akhir tahun ini bisa tercapai. Kalau ada mundur dikit itu ikut mundur Pak ya? Nah ini dia. Jadi kita harapkan jangan ada yang mundur. Sebab ketika mundur LAN kita menyiapkan lahan, otomatis juga di planning juga tidak bisa, apalagi kerjakan sesuai dengan waktu yang disiapkan dan seterusnya. Ya, jadi semoga saja master schedule yang kita buat bersama-sama, kita berikhtiar berusaha bersama-sama, semoga schedule-nya sesuai dengan waktunya masing-masing Pak ya. Betul. Pertanyaan terakhir di segmen ini Pak, tantangan apa nih yang sering muncul selama Bapak gabung di Kala LAN dan bagaimana Bapak mengantisipasi atau mengelola dari masalah tersebut? Silakan Pak. Ya, ya mestinya ya setiap perusahaan atau setiap kegiatan pasti ada tantangannya. Walaupun yang saya rasakan di mana Kala LAN setelah saya bergabung kurang lebih 1 tahun, tantangannya minor dan kuncinya adalah bagaimana kita sebagai atasan bisa mempercayai mendelegasikan kepada bawahan kita secara berjenjang. Nah, sehingga kalau kepercayaan ini kita berikan kepada teman-teman semua, mendelegasikan gitu, ya insya Allah ini bisa apalagi teratasi. Kemudian yang kedua, dibutuhkan keterbukaan. Jadi keterbukaan juga ini dari teman-teman, kalau ada masalah cepat sampaikan gitu. Seperti yang saya katakan pertama tadi bahwa bolanya itu jangan di kita gitu, kita harus segera menendang. Begitu ada masalah cepat sampaikan di atasannya gitu. Kalau di satu level di atasnya misalnya belum bisa menyelesaikan, satu level lagi di atasnya dan seterusnya. Saya dengan Pak Riki siap untuk menerima semua keluhan teman-teman untuk kita mencari, untuk sama-sama kita mencari solusi. Oke, selanjutnya nih Pak, kira-kira bagaimana sih Kala LAN melihat peran ekosistem internal dalam mendukung keberlanjutan itu Pak? Silakan. Kalau ekosistem sebenarnya dari awal ini satu kesyukuran yang saya sampaikan dan terima kasih dari founder, apalagi founder yang mendirikan juga ini, karena ekosistem itu sudah terlihat dari awal. Makanya inharmoni itu sudah kelihatan dari awal. Kita ini sedang melanjutkan beberapa hal yang menjadi program untuk selanjutnya yang sangat berkaitan dengan program yang ada di Kala Group, yaitu SG Environment, Social dan Governance. Ada rencana pengelolaan sampah yang akan kita lakukan dengan pihak ketiga. Nah, itu sudah kita bicarakan beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan ini segera terwujud sehingga sampah-sampah yang ada di warga ini itu bisa diolah dengan baik, jadi tidak perlu dibuang, diolah dengan baik dan menghasilkan energi. Itu yang kita harapkan bisa berjalan segera. Kemudian yang kedua, 2027 kita sudah canangkan juga untuk membuat water treatment. Jadi insya Allah nanti
ke depan sumber airnya ada dua. Jadi ada dari PDAM, kemudian ada dari pengolahan air bersih kita sendiri. Sisa kita melihat nanti, karena PDAM ini kan sistemnya 1 meteran, kemudian nanti ke warga-warga kita meteran sendiri. Jadi sumbernya kita bisa combine nanti. Jadi bukan cuma dari PDAM saja, tetapi dari pengolahan air bersih kita sendiri itu juga kita bisa. Oke, jadi salah satu support bentuk program ESG yang dari holding ke Kalalen ya. Jadi kita udah punya proyek, nanti dalam waktu dekat kita rilis. Jadi pengolahan sampah yang kerjasama Pak ya, kerjasama dengan vendor pihak ketiga. Jadi sebelum dibuang kita olah dulu jadi energi, terus nanti kita yang tidak bisa langsung dibuang Pak ya. Jadi intinya ada pengelolaan energi dari sampah ke energi, dan nanti sesaat lagi mungkin 2-3 tahun ke depan ada water treatment Pak ya, jadi pengolahan air menjadi air yang kurang bersih menjadi bersih Pak ya. Luar biasa. Tadi sorry Pak, ada sedikit ini kelupaan Pak kayaknya. Kita kan tadi ada tantangan ini Pak, tantangan menghadapi ini ada beberapa kondisi ekonomi nih Pak. Nasional maupun global nih yang dihadapi saat ini. Gimana sih Pak kita bisa survive nih Pak dari Kalalen? Apa saja sih Pak yang kita perlu lakukan biar teman-teman ini bisa melihat, nah memang kita lagi tidak baik-baik saja. Bagaimana cara kita antisipasi itu Pak? Silakan. Betul ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih kondisi Indonesia sekarang, apakah baik-baik saja atau sebenarnya dalam kondisi yang kurang baik gitu. Kalau kita mempelajari bagaimana, apalagi laporan-laporan dari untuk perekonomian kita, kelihatannya memang sekarang ini mengalami perlambatan bahkan penurunan gitu. Sehingga khususnya untuk Kalalen dalam mengantisipasi kondisi seperti ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Jadi tadi kita sampaikan penguatan untuk brand image, bagaimana ke depan apalagi Kalalen ini bisa survive ya dengan penguatan brand image-nya tadi. Untuk brand image ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan tadi ya, mengenai bagaimana menjaga kualitas, kemudian kedua bagaimana menyelesaikan waktu sesuai dengan konstruksi sesuai dengan waktu yang kita jadikan. Kemudian terkait dengan kondisi ekonomi ini, target kita ke depan memang kelihatannya harus lebih apalagi lebih ya gaspol gitu ya. Gaspol gitu. Nah, salah satu yang kita sudah lakukan kemarin untuk penjualan rumah karena cukup besar target kita, kita menggandeng agent. Wow. Jadi kemarin itu kita sudah lakukan produk knowledge di Wisma Kala. Ada berapa agent Pak? 350 anggota agent ya yang hadir. Kurang lebih ya. Jadi ada 300 lebih yang hadir, alhamdulillah. Dan ini kita sampaikan bahwa di industri properti ini memang harus bergandengan tangan minimal 3, yaitu pertama developer, agent, dan bank. Ya. Jadi ini yang kita sampaikan kemarin, sehingga kita membuka ruang kepada agent agar membantu penjualan kita. Kita tidak semata-mata apalagi membebankan ke in-house, tetapi agent kita libatkan. Alhamdulillah responnya cukup positif. Jadi kemarin itu ada 300 lebih yang hadir dan siap menggaspol produk yang kita launching. Kemarin tagline-nya apa Pak? Golden Royal Sold out, asik. Jadi 350 anggota agent, boleh tepuk tangan dong. Kemarin dikumpulkan, kita kasih produk knowledge ya Pak. Tapi mungkin kita kasih welcome dulu Pak. Ini ada sales dari tadi kan agent, kita sales in-house yang sudah ada wajah-wajah baru nih yang akan berjuang sama-sama. Kita akan berjuang mana nih? Boleh dong berdiri dulu agent sales baru. Mana boleh berdiri dong. Jadi sekedar informasi, kita sudah punya 20-an sales in-house, dari tuh. Hati-hati nih sales-sales yang existing. Hati-hati. Oke. Tapi tidak, tenang saja, kita akan tetap menjaga sinergi, harmoni dalam satu kesatuan di Kalalen. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu dong untuk Pak Nasir
kita lanjut ke Q&A nih Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan banyak sekali harapan-harapan, banyak sekali insight yang diberikan oleh Pak Nasir. Boleh dong pertanyaannya Q&A mungkin siapa? Silakan. Oke, boleh dibantu mic-nya. Oh ini ya mic-nya. Oh iya, mohon maaf. Ya udah, saya turun aja langsung ya. Silakan. Namanya siapa? Boleh ke sini? Ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi dari Departemen Konstruksi. Sesuai dengan tema yang diangkat, Growing Together in Harmony. Saya sangat excited Pak untuk tema hari ini. Jadi pertanyaan saya itu Pak, apa langkah atau strategi konkret yang dapat kita ambil untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi kita semua, khususnya untuk Kalaland? Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, teman-teman dulu dong. Langsung dijawab aja dulu ya Pak. Kira-kira bagaimana nih Pak strategi konkretnya? Silakan Pak. Oke, ya, makasih Agung. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita harus tumbuh. Sebab kalau tidak tumbuh, pasti holding kita tutup ini kalau lain ini. Tidak tumbuh gitu. Jadi ini saya kira yang harus menjadi yang tertanam di mindsetnya kita semua. Untuk bisa tumbuh, hal yang pertama yang harus kita tanamkan adalah ya bagaimana tiap individu membekali diri supaya semua tugas yang diberikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Membekali dirinya ini bisa dengan pengalaman, kemudian juga bisa dengan membaca buku, bisa juga dengan training. Nah, dari HC itu sudah menyiapkan semua toolsnya. Yang ingin training silakan. Supaya tadi ada kaderisasi yang bisa, kaderisasi ini bisa berjalan. Makanya kita harapkan semua yang merasa ada yang masih kurang untuk apalagi wawasannya, silakan berhubungan dengan Bu Yani, dengan Pak Agus. Training apa yang harus diikuti. Itu satu. Tadi juga sudah sampaikan bahwa saya dengan Pak Riki coba membenahi secara bertahap bagaimana sistem kita ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga semua yang akan terlibat dalam apalagi dalam proses bisnis kita ini itu bisa lebih gampang untuk mengakses dengan sistem digital misalnya PVV. Nah, ini saya ingatkan juga PVV ini jangan sampai nanti mandek lagi nih. Karena kita sudah 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah, kita sudah berkontrak tapi tidak jalan. Harapannya tahun ini harus jalan. Itu memudahkan juga untuk manajemen melihat di dashboard sekarang sudah sampai di mana untuk setiap departemen. Nah ini kelihatannya harus kita apalagi push juga supaya ini berjalan dan teman-teman harus disiplin untuk bisa menginput data. Ketiga adalah dengan target yang kita tetapkan tadi, kalau SDM-nya wawasannya sudah bagus, kemudian sistemnya juga sudah bagus, ya kita harapkan ini ya tentunya kita akan coba untuk memperluas bisnis kita ke tempat-tempat yang lain sehingga growth-nya akan kelihatan bertumbuh, akan kelihatan apalagi bertumbuh dengan baik. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong Agung. Jadi ada 3 ya tadi, yang pertama develop SDM, terus sistemnya kita tingkatkan dan juga ekspansi di luar Makassar. Terima kasih banyak Pak Nasir. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Pak Aidil, boleh dibantu mic-nya. Oh iya ya, sorry. Sorry. Pak Aidil, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik Pak, sangat menginspirasi apa yang Bapak sampaikan, baik itu dari sisi kegiatan hari-hari, kemudian strategi pengembangan, kemudian seperti apa strategi main bola Pak. Dalam hal ini bagaimana kita tanggung jawab kita sebagai karyawan itu bisa segera dipindahkan ke PSC-nya masing-masing. Saya sangat tertarik terkait dengan area pengembangan Pak. Area pengembangan tadi itu kita tidak hanya berfokus lagi ke Antang, kita tidak hanya berfokus lagi ke
kawasan Bukit Baruga, tapi kita akan insya Allah kita akan melebarkan sayap kita di area Tanjung, kemudian di area Kendari, area Palu, area-area lain di luar Makassar, Pak. Pertanyaan saya adalah apakah tadi konsep harmoni yang Bapak sampaikan, harmoni adalah bagaimana kita menyatu dengan alam, bagaimana kita menyatu dengan tetangga dan berkehidupan dan lainnya. Tentu ketika konsep itu dilaksanakan, Pak, tentu butuh butuh investasi, butuh biaya yang tidak sedikit untuk bagaimana kita mengalokasikan sebuah lahan, kasihkan sebuah area karena dibutuhkan untuk kalau secara hitung-hitungan, Pak, ya, secara hitung-hitungan ketika kita ingin membuat ruang terbuka hijau kurang lebih 40-50% itu kita siapkan. Berarti ada biaya investasi di situ, Pak. Tentu secara gambaran besar visi perusahaan kita ingin bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya, bermanfaat untuk iklim, bahkan iklim dunia, Pak. Itu yang pertama konsepnya. Yang kedua terkait seperti apa strategi berikutnya, karena dengan adanya biaya yang tidak sedikit tadi, sehingga calon-calon customer kita, Pak, calon customer kita itu dapat tertarik dengan kita, karena secara ketika ada biaya investasi yang tinggi, otomatis ada harga jual yang harus juga kompetitif. Sementara kita tahu area misalnya di Tanjung itu, kita tahu bahwa kompetitor kita tidak semuanya masih memikirkan seperti apa kita berkontribusi. Mereka masih memikirkan bagaimana bisnis ini, berarti cuannya yang lebih dominan gitu, Pak. Kira-kira bagaimana strategi brand image kita sehingga calon-calon customer kita betul-betul tertarik untuk berinvestasi atau tinggal di area yang kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, Pak, terkait dengan terkait dengan SDM, saya ingin tips dari Bapak kalau melihat keseharian Bapak, kalau melihat 2 tahun bersama dengan Bapak, selalu ada waktu untuk tim, baik itu subuh, kita WhatsApp Bapak subuh, langsung direspon. Kita siang apalagi, malam lebih-lebih. Tentu bagaimana Bapak menjaga semangat Bapak, yang paling utama sebenarnya seperti apa tips untuk istiqomahnya ini, Pak. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Aidil. Silakan Pak Natsir, tadi ada beberapa ya. Oke, makasih Mbak Aidil. Kita Baruga mempunyai ciri khas ya. Ruang terbuka hijau. Ini ciri khasnya yang tidak bisa kita hilangkan. Harus kita bawa kemana saja gitu. Dan ini satu poin positif ya, karena Ejen pun kemarin itu mengatakan bahwa satu-satunya yang mempunyai kawasan rindang hijau asri itu Baruga. Saya nggak ada lawan. Jadi mau di mana saja yang ada di sini, saya nggak tahu kalau di Jawa ya, tapi yang jelas untuk Makassar itu nggak ada lawan, kita paling asri gitu. Dan ciri khas ini harus kita bawa kemana saja, harus menjadi identitas kita, karena bukan cuma untuk warga saja, tetapi kota pun juga ini, kota Makassar menjadikan ini sebagai paru-paru kota gitu. Kita menjadikan hutan yang ada di kawasan kita, ini bukan membantu warga saja untuk hidup tanpa polusi, tetapi Makassar pun juga, kotanya pun juga ikut merasakan, karena beberapa monokarbon itu bisa dihisap oleh pohon yang ada di sini. Sehingga tujuannya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat atau harmoni terhadap. Jadi ciri khas ini harus kita bawa. Kemudian terkait dengan investasi yang cukup besar, ya memang kalau kita mau expand keluar harus kita menyiapkan equity. Di samping itu terima kasih teman-teman keuangan juga, karena hubungan dengan perbankan sekarang alhamdulillah sangat bagus.
Ini kerja kerasnya Pak Wawan, Pak Agung, dengan Pak Nasrun. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Semua bank menawarkan ke kita gitu untuk kerjasama. Tinggal Pak Agung, Pak Nasrun, Pak Wawan ini memilih kira-kira bank mana yang cocok gitu. Beberapa kawasan kita yang kita akan kembangkan itu sudah ada tawaran, sehingga harus hubungan ini kita jaga supaya nantinya equity yang kita keluarkan biasanya itu 30-70, 30 equity kemudian 70% dari loan. Untuk mencapai equity, untuk mendapatkan equity, sekali lagi ya saya aja teman-teman untuk bagaimana growth apalagi di lahan kita sebelumnya, sehingga kalau kita growth ada keuntungan, ada cuan, ini kita bisa manfaatkan untuk pengembangan. Harapannya jangan kita apalagi meminta terus ke holding gitu, kasihan holding masih banyak yang akan dikembangkan, sehingga harapannya adalah bagaimana profit yang kita dapatkan dari lahan kita sendiri itu kita bisa gunakan untuk pengembangan yang lainnya. Tepuk tangan dong ya. Semoga saja. Terakhir tadi ada pertanyaan ini Pak, seputar tentang bagaimana sih Bapak tetap istiqomah. Oh iya. Jam 1 malam masih balas. Iya. Tapi jangan sering-sering Bapak Ibu ya. Kasihan Pak Nasib. Jadi saya terima ya. Kalau tidak salah ada di grup itu Pak Robi kirim salah satu profil orang China yang kerja 18 jam satu hari. Kita 9 jam ya Pak ya? Jadi bukan 8 jam gitu. 18 jam. Sebenarnya kita bekerja gitu juga Pak Riki ya. Karena kita tidak ada waktu. HP saya ini 24 jam tidak pernah mati. Sehingga kalau misalnya saya sudah tertidur jam 10, subuh saya buka, ada yang harus desain atau harus direspon, saya respon. Nah, begitu pula malam gitu. Sehingga di rumah pun juga kita bekerja. Dimanapun kita bekerja, apalagi kalau di kantor tentunya. Jadi 18 jam itu memang harus kita siapkan untuk apalagi untuk manajemen. 18 jam ya, atau tapi jangan diubah Pak Bu ya, Bu Disa, 18 jam. Tadi saya aja 9 jam, ternyata 8 jam aja ya. Oh iya. Tapi tenang aja Bapak Ibu, kita 24 jam akan selalu setia untuk Kala Grup Tercinta. Boleh tepuk tangan dulu dong. Masuk Bu ya. Masuk. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin ada yang di online Bapak Ibu. Boleh dibantu? Tidak ada ya? Oh ya, siapa tahu ada yang di online yang mendengar teriakan-teriakan. Itu bukan teriakan kesakitan ya Bapak Ibu. Itu teriakan karena keseruan dari Bugis Waterpark. Masuk Pak Fat? Masuk ya. Ada promo untuk karyawan senilai 60.000. Jadi silakan Bapak Ibu. Untuk berapa orang? 4 orang. Jadi Bapak Ibu seluruh insan Kala yang mau mandi-mandi mendengarkan tadi ada keseruan-keseruan yang luar biasa, langsung saja datang di Bugis Waterpark. Masuk? Oke Pak, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, jadi mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi sudah ada beberapa yang Bapak berikan masukan, insight. Terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk Kala Land ke depan, terutama untuk menciptakan sinergi, harmoni, dan keberlanjutan Pak. Silakan. Ya sebenarnya tadi sudah terangkum ya, bahwasanya tentunya kita harapkan land ini bisa bertumbuh. Bertumbuhnya kalau bisa tidak landai, kalau bisa dia langsung langsung tinggi gitu. Kalau kita melihat kemarin target Cosmo kita itu dari minus ke 60 miliar IBT-nya itu 700% itu. Cuma kadarulahnya adalah ya kemarin ada masalah sehingga penjualan kita yang harapkan bisa sold out segera karena ada musibah gitu ya, ada bencana alam sehingga ini akan bertahan. Tetapi saya mengajak ke teman-teman semua jangan lupa berdoa. Karena kemarin sudah dilakukan apalagi Baruga Market di subuh sambil berdoa. Nah itu salah satu upaya kita. Kemudian yang lainnya pun juga tiap individu ini harus melakukan. Karena kalau ini tumbuh dengan cepat, otomatis akan kembali juga ke kita. Pasti Bu Disa kasih naik gajimu gitu. Ya Bu Disa ya. Nah, tapi syaratnya tunjukkan dulu prestasimu.
Kalau tiba-tiba mau menuntut harus ada kenaikan, itu tidak fair itu. Jadi harus kita tunjukkan bahwa Baruga ini betul-betul bisa tumbuh, bisa expand keluar, sehingga insya Allah nanti akan kesejahteraannya akan kembali ke kita juga. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan dulu dong. Jadi tadi jangan lupa berdoa. Satu, kita harus tunjukkan apa yang kita punya untuk Kalalen. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk Pak Nasir. Terakhir nih Pak, ada rapid test. Asik. Jadi nanti ada dua nih Pak, ada dua pilihan. Dipilih satu. Waktu menjawabnya 1 detik. Asik. Langsung jawab nih Pak. Cepat nih Pak ya. Siapa? Tarik nafas dulu Pak. Oke. Pertanyaan pertama Pak. Ngopi di pagi hari atau teh hangat di sore hari? Ngopi dong. Ngopi. Bu Nur? Tanpa gula, tanpa gula. Tanpa gula. Bu Nur, terima kasih banyak Bu Nur. Itu betul. Lanjut. Buku biografi atau film dokumenter? Biografi. Kenapa tuh Pak? Dari sejarah kita bisa melihat orang-orang yang berhasil, sehingga ada insight yang kita bisa dapatkan di situ untuk apalagi mengikuti jejak-jejaknya. Biografi ini saya juga ngajak ke teman-teman baca buku biografi orang-orang yang berhasil gitu. Sebab dari itu bisa apalagi memancing atau bisa push kita untuk bisa juga berhasil seperti mereka. Oke, biografi ya. Jadi selanjutnya Pak, staycation di pegunungan atau jalan-jalan ke pantai? Sebenarnya dua-duanya itu. Satu Pak. Aduh, mohon maaf Pak. Satu Pak. Ini ya? Ya, yang pegunungan lebih adem. Pegunungan Pak ya? Ya. Pegunungan. Salah satunya ini dong Pak, kasih bocoran pegunungan yang mana paling indah nih? Iya, kalau yang ada di Sulawesi Selatan paling Gunung Bakarai gitu. Oke. Jadi di sana kan cukup dingin, pemandangannya cukup bagus gitu. Oke ya. Nanti kita sama-sama ke pegunungan nih Bapak Ibu. Ini ada 3 pilihan Pak. Main golf, main tenis, atau jogging. Tuh, itu berarti tiga-tiganya bisa dipilih kan? Satu dong Pak. Satu, ya. Terbaik Pak. Apa? Yang terbaik adalah golf. Golf itu apa? Kalau orang yang belum paham golf, filosofinya belum dia ketahui, pasti akan boring, dia merasakan bosan. Tapi kalau orang yang sudah paham betul tentang filosofi golf, itu akan kecanduan. Buktinya Pak Riki, nggak mau berhenti dia. Iya, kayaknya saya juga harus baca deh filosofi. Iya. Karena di depan saya lapangan golf Pak. Iya. Tapi saya belum udah sering-sering Jadi, banget tuh Pak. ya, saya kasih bocorannya. Bocorannya, Pak. Ya, golf itu mengajarkan ke kita kejujuran. Jadi kalau ada yang tidak jujur, begitu bolanya masuk ke hutan, dia pindahkan ke tengah gitu, untuk bongkar. Atau nancep gitu, dia kasih di tempat yang bagus gitu. Jadi itu satu, kejujuran. Kemudian kedua, kesabaran. Ya, kesabaran pun juga tidak selamanya orang yang mukul itu bagus, sehingga harus kita fokus untuk yang selanjutnya gitu, lupakan yang sebelumnya. Jadi harus betul-betul orang sabar, sebab kapan ada sesuatu yang mengikat dia, apalagi emosional, pukulannya pasti salah gitu. Itu. Jadi paling tidak ada 2 itu yang ada dalam filosofi golf. Nanti Pak kita makan lagi. Jujur dan sabar ya. Ya nanti coba saya belajar ya Pak. Saya sudah mungkin 50 kali coba-coba pegang itu, tapi masih belum dapat filosofinya Pak ya. Harus belajar filosofinya dulu berarti ya. Lanjut Pak. Masak sendiri atau pesan makanan favorit? Kalau waktu bujang dulu saya masak sendiri. Oke. Ya sekarang pesan. Pesan ya. Pesan Pak. Lanjut Pak. Waktu luang bareng keluarga atau me time dengan musik? Dengan keluarga. Keluarga ya. Keluarga itu adalah segala-galanya. Dia yang apalagi membantu kita untuk bisa bekerja lebih bagus di kantor, sehingga harus kita perhatikan keluarga. Energi positif di keluarga akan berpengaruh Pak ya. Betul. Untuk kita di kantor ya. Lanjut Pak. Mendengarkan atau bercerita? Mendengarkan. Jadi saya itu lebih senang mendengar. Jadi semua teman-teman saya pasang ada 2 telinga kita ini, 1 mulut. Filosofinya apa? Kita disuruh lebih banyak mendengar daripada bicara. Itu yang harus kita lakukan gitu.
kalau kita lebih banyak bicara, kurang mendengar, masukan-masukan dari teman pasti kita tidak akan apalagi dengarkan, kita abaikan gitu. Makanya jauh lebih bagus kita mendengar karena Allah menciptakan dua telinga satu mulut. Oh iya, luar biasa ya, dua telinga, makanya kita lebih mendengar. Lanjut Pak, humor spontan atau obrolan serius tapi dalam? Humor spontan. Oke, spontan? Oh masih ada ya. Pasti yang nggak bilang, itu anak-anak kelahiran 2000-an ya Pak ya, kayaknya ya. Nggak tahu komen kamu. Lanjut Pak, kemeja rapi atau kaos santai? Meja rapi. Kemeja rapi ya, biar harus tetap kelihatan elegan Pak ya. Lanjut, terakhir Pak, loyalitas atau kreativitas? Loyalitas. Jadi loyalitas ini juga ini sangat penting ini untuk kita semua karena kapan kita tidak loyal terhadap perusahaan itu akan runtuh. Sehingga saya harapkan juga teman-teman yang lain tunjukkan loyalitasnya, apa yang menjadi target di perusahaan harus sama-sama kita apalagi kawal bersama gitu. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu dong untuk Pak Nasir. Terima kasih banyak Pak, tadi luar biasa ya. Dari diskusi pagi ini memang kita belajar bahwa membangun sinergi bukan hanya soal bekerja sama, tetapi juga menciptakan harmoni baik dalam tim, ruang kerja maupun dengan lingkungan sekitar. Growing together in harmony bukan sekedar slogan, tapi sebuah komitmen bersama untuk tumbuh secara berkelanjutan sejalan dengan budaya korporasi di Kalaland. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Saya tutup dengan pantun nih Bapak Ibu. Cakepnya jangan lupa ya. Karena apa? Dijawab apa? Cakep. Karena Pak Nasir apa? Cakep. Iya, masuk lagi Pak ya. Nanti Pak, cas dulu Pak. Oke, jalan-jalan ke BWP bawa semangat. Cakep. Duduk santai sambil minum teh. Terima kasih as the leader yang penuh manfaat. Semoga bermanfaat. Insya Allah berkah. Saya Abrar dan Pak Nasir menurut diri. Kita kembalikan ke MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasir.